Pada zaman kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat Arab memiliki tradisi menitipkan bayi yang baru lahir kepada perempuan pedalaman untuk disusui dan diasuh, agar tumbuh lebih sehat, kuat, dan fasih berbahasa Arab. Namun saat para wanita mencari bayi susuan di Mekah, tidak ada yang mau mengambil bayi Muhammad karena beliau terlahir sebagai yatim. Mereka khawatir tidak mendapat imbalan atau upah besar. Di sisi lain, seorang wanita ibu susuan bernama Halimah As-Sa'diyah sedang menawarkan jasa untuk menyusui bayi-bayi orang Mekah. Namun tidak ada satupun yang berminat. Susu unta yang dijual Harits, suami Halimah, juga tidak laku. Karena tidak ada pilihan, Harits terpaksa menjual untanya untuk menyambung hidup mereka. Namun tiba-tiba untanya malah kabur dan lari di antara keramaian pasar. Halimah yang melihat untanya kabur pun langsung mengejar. Hingga akhirnya untanya berhenti di depan rumah Siti Aminah ibunda Nabi. Siti Aminah yang melihatnya langsung menghampiri dan dengan ramah menyuruh Halimah untuk masuk. Ketika di dalam, Halimah disuguhi makanan oleh Siti Aminah. Saat menurunkan anaknya dari gendongan, Halimah melihat bayi Muhammad. Meski baru pertama kali melihatnya, Halimah langsung terpesona dan jatuh hati. Menyadari bayi Muhammad yang terlihat kelaparan, Halimah meminta izin dan dengan sukarela mau memberikan ASINya. Siti Aminah pun mengizinkannya. Melihat itu, Siti Aminah menangis haru karena akhirnya putranya mendapatkan ibu susu. Namun ia juga sangat sedih karena harus berpisah dengan putranya Muhammad. Ketika Halimah membawa pulang bayi Muhammad, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Unta yang sebelumnya tampak lemah dan sakit, tiba-tiba berjalan dengan kuat, bahkan lebih cepat dari biasanya. Saat sampai di kampungnya Halimah, keajaiban itu semakin jelas. Tempat yang selama ini gersang dan tandus, tiba-tiba hujan turun setelah Nabi datang di sana. Air mengalir dengan deras, tanah di sana menjadi subur, dan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Setelah Nabi Muhammad menginjak usia 2 tahun, Halimah membawanya kembali ke Mekah. Saat di perjalanan, ia menyuruh anak-anak untuk menutup mata. Namun diam-diam Muhammad kecil merenggangkan jarinya, dan disitulah beliau untuk pertama kalinya melihat Ka'bah yang tampak berkilauan seperti emas. Setelah sampai, kali ini ia membuka matanya dan melihat ibundanya yang tersenyum haru. Siti Aminah sangat bahagia karena bisa bersama lagi dengan putra kesayangannya. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Ia harus berpisah lagi dengan putranya. Abdul Muthalib memberitahu Siti Aminah bahwa Muhammad kecil harus kembali ikut bersama Halimah karena pada siang itu ada orang Yahudi mendatanginya yang sedang mencari Muhammad kecil dan mau membawanya. Mereka percaya bahwa akan mendapatkan keberkahan dari seorang nabi. Di sana Abdul Muthalib tak memberitahu apapun. Ia sadar bahwa cucunya sedang dalam bahaya. Meskipun sedih, Siti Aminah harus merelakan putranya pergi demi keselamatannya. Akhirnya, Nabi Muhammad kecil kembali ikut bersama Halimah As-Sa'diyah. Beberapa tahun pun berlalu. Suatu hari, saat sedang mengambil air, Nabi Muhammad mendapatkan kabar bahwa Halimah ibu susunya sakit. Sesampainya di rumah, beliau melihat ibu susunya terkapar, dan di sana terlihat 2 orang dukun sedang melakukan ritual untuk mengobatinya. Mereka membaca mantra-mantra sambil meletakkan beberapa jimat dan patung berhala di sekeliling ibu susunya. Karena pada masa itu, cara tersebut masih menjadi kepercayaan masyarakat di sana. Kemudian, Nabi Muhammad mendekat dan tiba-tiba beliau menyingkirkan semua jimat tersebut dari ibu susunya. Dukun wanita sempat marah dan melarang, namun Nabi Muhammad tidak memperdulikannya. Setelah itu, beliau memegang tangan ibu susunya dengan lembut. Semua orang sangat marah dan heran melihat hal itu. Atas izin Allah, Halimah yang tadinya tidak berdaya seketika langsung tersadar. Kedua dukun itu pun terkejut melihatnya dan langsung bergegas pergi dengan rasa malu. Pada suatu malam, ada beberapa orang yang mau membawa Muhammad kecil. Harits yang melihatnya langsung keluar dan menghadapi mereka. Berkat keberaniannya, orang-orang itu pun akhirnya kabur. Kemudian Harits masuk dan memberitahu bahwa Muhammad kecil dalam bahaya dan harus segera dibawa kembali ke Mekah. Hal itu membuat Halimah sangat sedih karena harus berpisah dengan Muhammad kecil. Meskipun bukan anak kandungnya, Halimah sangat menyayangi Muhammad kecil seperti anaknya sendiri. Saat mau berpamitan, ia tidak sanggup melihat wajah Muhammad kecil. Setelah berangkat, barulah tangisnya pecah. Ia berlari untuk melihat kepergian Muhammad kecil. Sesampainya di kota Mekah, Harits menceritakan semuanya kepada Abdul Muthalib. Demi keselamatan cucunya, Muhammad kecil diasingkan di sebuah goa di atas bukit. Di sana beliau hanya tinggal sendiri, tanpa ada yang menemani. Namun sesekali kakeknya Abdul Muthalib menjenguknya sambil membawakan bekal untuk Nabi Muhammad. Sang kakek sangat berterima kasih atas kesabarannya dalam menghadapi semua cobaan ini. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah ini?